Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita dengarkan beberapa warta sepekan berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan umum dan persepuluhan, dapat memindai QR Code berikut atau mentransfernya ke rekening yang ada di description box di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Blok M dan follow sosial media kami agar tidak ketinggalan seputar ibadah GBI Blok M. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Hormati hadirat Tuhan dan berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara, haleluya, dimanapun kita berada, saya percaya saudara kita tetap ada dalam lindungan Tuhan. Amin saudara. Saudara, ada beberapa hal yang harus kita perkatakan lebih lagi saudara, yaitu tentang Pentakosta ketiga saudara. Biar hari-hari ini Pentakosta ketiga akan digenapi lebih lagi saudara. Mari kita katakan beberapa hal ya saudara. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat padamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau ada Tuhan di sepanjang hidup kami, di sepanjang hari-hari kami. Maka dari itu Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan hari ini. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Mari angkat suaramu saudara, kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur sebab Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak akan pernah goyah Tuhan keyakinan kami ya Tuhan. Engkau gunung batu kami. Mau dekat padamu Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Karena kami mendapat kekuatan yang baru ya Tuhan. Mari saudara, angkat hatimu, angkat suaramu, mari kita katakan. Sertai jalanku sepanjang hidup.
boleh katakan lagu ini dari awal. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Kami ingin selalu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Mari katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Mari sekali lagi angkat suara saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Mari angkat suara. Selamanya, selamanya. Mari angkat suaramu. Engkau gunung batu kami Tuhan, Engkau perlindungan kami. Maka dari itu Tuhan kami mau menyembah-Mu lebih lanjut. Mari angkat suaramu. Oh, sekali lagi saudara, sekali lagi angkat sembah. Mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Mari angkat suaramu lebih lagi saudara. Ku mau memuji Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau angkat tangan kami ya Tuhan.
semua kemuliaan dan keagungan tertuju Tuhan, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah terima mujizat yang daripada-Mu Tuhan, kesembuhan Tuhan, semuanya Tuhan, berkat berlimpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat saudara. Saudara, kita percaya sungguh banyak yang Tuhan lakukan buat setiap kita. Amin, haleluya. Yeay. Mari kita puji Dia. Yeay. Sungguh banyak Tuhan perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Mari saudara katakan bersama saya. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Sekali lagi saudara, kita katakan dari awal. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Mari angkat suaramu. Oh, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu,
saudara. Suaranya saudara katakan, yes. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu. Mari sama-sama katakan dari awal. Yeay. Banyaklah yang kau lakukan, oh. Ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang sepertimu Tuhan, yes. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Katakan, banyaklah yang kau lakukan, yes. Ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, bagiku, ya Tuhanku. Sekali lagi, bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini.
Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya sangat percaya setiap pribadi kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami berkat Tuhan, kita mengalami perlindungan Tuhan. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan pribadi kita hari ini, saya sangat percaya Tuhan memberikan kebaikan buat setiap kehidupan pribadi kita. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu, kita berada di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu adalah hari yang istimewa, ada hari yang istimewa buat bangsa kita, yaitu kita merayakan hari kemerdekaan buat bangsa kita. Dan juga setiap kehidupan pribadi kita bicara tentang kemerdekaan, maka setiap pribadi kita juga butuh yang namanya merdeka. Kita butuh namanya kemerdekaan, kita butuh namanya kebebasan, kita butuh namanya lepas dari segala keterikatan, segala kutuk, semua hal yang membuat pribadi kita tidak bisa maksimal. Ya, setiap pribadi kita butuh yang namanya kemerdekaan. Nah, tapi seringkali ketika kita hidup dalam kemerdekaan, kita hidup dalam kebebasan, kita tidak mau mengikuti aturan yang ada. Sehingga setiap kebebasan yang terjadi dalam diri kita membuat kita kebablasan. Kita salah jalan, kita malah banyak kesalahan yang kita alami. Contohnya kalau Bapak Ibu bekerja di kantor, nah ketika kita diterima dalam pekerjaan itu, terus kemudian kita punya aturan sendiri, kita tidak mau diatur waktu kerja kita tidak mau diatur pekerjaan kita, maka semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan pasti menuju dalam kesalahan. Itu sebabnya hidup itu butuh yang namanya aturan, hidup itu butuh yang namanya hukum. Itu sebabnya hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menerima kebebasan, menerima kemerdekaan itu sehingga hidup pribadi kita bisa maksimal. Mari kita sama-sama buka dalam Galati pasal 5 ayat yang ke-13. Galati 5 ayat 13 bicara demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, setiap kita Tuhan merindukan supaya kita mengalami kebebasan, kita mengalami kemerdekaan. Tapi ingat, biarlah kebebasan atau kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada pribadi kita tidak kita pergunakan dengan sia-sia, tapi kita bisa memanfaatkan, kita bisa hidup kita bisa berfaedah bagi semua orang, yaitu kita bisa melayani seorang dengan yang lainnya dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat banget dengan cerita dari kakek saya. Pada saat zaman dulu dia pernah cerita sama saya untuk ketika dia dalam masa penjajahan. Saya nggak tahu penjajahan mana, tapi dia bilang begini pada saat itu, enak zamanmu,
Enak sekarang kamu makan tinggal makan, ganti baju tinggal ganti baju, seenakmu sendiri gitu kan. Waktu zamanku dulu, waktu zamannya mbah, zamannya kakek, ganti baju susah. Baju cuman ada satu doang, itu saja yang dari itu loh, karung terigu yang warna putih segitiga biru gitu ya. Mungkin segitiga biru. Pokoknya kayak gitu, dari kain seperti itu. Hanya cuman itu saja. Enak kamu. Sekarang kamu tinggal ganti baju buang. Maksudnya kami itu dimarahin suka gonta-ganti baju terus gitu ya. Tidak ingat yang nyuci, susahnya yang nyuci begitu. Nah, saya merasa gini, betapa susahnya hidup dalam penindasan, hidup dalam penjajahan. Kemudian saya mulai melihat dalam hidup pribadi saya. Saya juga punya pengalaman hidup dalam diri saya ketika saya masih muda pada waktu itu. Ketika saya pelayanan di salah satu gereja, kemudian di gereja tersebut saya kepahitan dengan salah satu pelayan Tuhan. Nah, singkat cerita, karena saya pahit dan saya mengalami tekanan di situ, saya pindah ke gereja lain. Salah satunya yaitu saya pindah ke gereja Betani Gandaria, yaitu Blok M ya. Waktu itu baru-baru pertamanya, namanya GBI Betani Gandaria. Nah, saya pindah di situ, saya mulai aktif pelayanan di situ, dan di situ juga pada waktu itu juga saya juga bekerja di youth center. Saya bekerja di youth center. Nah, di pekerjaan saya di youth center, saya kurang bisa atau tidak bisa maksimal pekerjaan saya. Bahkan sampai pemimpin saya itu negur saya, bilang begini, kamu itu ada apa toh? Setiap pekerjaan yang dikasihkan ke saya selalu tidak bisa selesai dengan baik. Selalu ada aja gagal dan ada lagi gagalnya. Saya susah untuk berkreativitas. Singkat cerita, saya dipanggil, dikonseling beberapa kali sampai terdapatlah bahwa saya masih menyimpan yang namanya kepahitan. Jujur, saya pada saat itu memang masih pahit sama orang itu. Pernah saya ketemu sama teman itu dan saya tidak mau ketemu sama dia. Nah, saya sudah melupakan yang namanya sakit hati tersebut. Saya tidak mau mengingat-ingat itu lagi. Tapi kepahitan itu menjajah hidup saya, membuat hidup saya, mengikat hidup saya sehingga saya tidak bisa maksimal dalam hidup pribadi saya. Kemudian saya, singkat cerita, saya pelayanan pelepasan sama pemimpin saya, bla bla bla, selesai, dan sampailah hari ini saya benar-benar mengalami satu kebebasan dalam kehidupan pribadi saya untuk sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan pribadi saya. Bahwa Roma pasal 3 ayat 10 dibilang begini, tidak, sedangkan Roma benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sedangkan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul, manusia itu diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Artinya manusia diciptakan lebih daripada semua makhluk ciptaan lainnya. Tapi ingat, kita diciptakan itu ada keterikatan dengan aturan atau hukum Tuhan. Itu sebabnya ketika kita melanggar hukum Tuhan, maka kemaksimalan tidak terjadi. Maka kita kehilangan kemuliaan Allah, kita kehilangan kuasa daripada Allah. Sehingga hidup pribadi kita ada dalam keterikatan dosa dan tidak bisa menjadi maksimal. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi di dalam Galatia dibilang begini, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Janganlah kita mempergunakan setiap kehidupan kita, setiap kemerdekaan, kebebasan itu kita pergunakan dengan semau kita sendiri. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun.
Korintus menjelaskan demikian, bahwa segala sesuatu itu memang berguna, segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan berarti segala sesuatu itu berguna. Itu sebabnya begini, tidak bisa kita melakukan kebebasan, kita melakukan ketika kita mendapatkan kemerdekaan kemudian kita melakukan semau kita sendiri, harus mengikuti aturan. Makanya hidup tanpa hukum, hidup tanpa aturan cenderung melakukan banyak pelanggaran dalam diri kita. Sebab itu Tuhan memberikan aturan melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang mengasihi manusia. Dia punya tanggapan yang luar biasa. Allah memberikan tanggapan yang luar biasa untuk pengampunan, untuk pertolongan, untuk kasih-Nya, untuk penebusannya, untuk keselamatannya bagi setiap pribadi kita, buat setiap manusia. Manusia tidak bisa lepas dari susah untuk lepas dari keterikatan. Manusia tidak bisa memerdekakan dirinya sendiri dari dosa. Tuhan memberikannya melalui Tuhan Yesus. Roma pasal 3 ayat 24 sampai dengan 26 dibilang begini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma di dalam penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Wow. Sesuatu hal yang luar biasa, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita percaya maka Tuhan memberikan pendamaiannya melalui Yesus Kristus buat setiap pribadi kita. Ayat 26-nya dibilang begini. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Wow, dibenarkan cuma-cuma karena dalam Kristus Yesus kita memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, bagaimana kita bisa menerima dan merasakan kemerdekaan itu supaya hidup pribadi kita ini bisa maksimal? Yang pertama yang harus kita mengerti adalah begini, mari percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16 dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Saya ulangi lagi, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap pribadi kita karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena ketidakmampuan manusia untuk lepas daripada dosa, Tuhan punya begitu besar kasih-Nya buat manusia. Kita percaya kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Allah sendiri punya misi yang luar biasa buat setiap pribadi kita. Karena ketidakmampuan Allah ingin melepaskan hidup pribadi kita dari jajahan dosa. Karena kasih Allah ya kepada manusia yang memberikan anaknya yang tunggal, yaitu dalam Kristus Yesus untuk menebus kita. Terus bagaimana sikap kita sebagai manusia? Bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan ketika kemurahan Tuhan, kasih Tuhan begitu besar diberikan kepada kita? Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya ulangin lagi, Bapak Ibu dengar baik-baik. Roma pasal 10 ayat yang ke-9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku Yesus adalah Tuhan itu tidak hanya sekedar kita mengaku, oke, Tuhan, saya percaya Engkau Yesus adalah Tuhan, tapi harus membuat Dia, menjadikan Dia sebagai sembahan kita, sebagai junjungan kita, dan Dia yang mengatur semua aspek kehidupan pribadi kita. Tuhanlah yang menjadi junjungan buat kita, dan Tuhanlah yang mengatur segala aspek kehidupan kita. Kita mau mengakuin itu. Itu sebabnya kalau kita juga gini, percaya dalam hati bahwa Dia juru selamat, itu juga gini, kita percaya bahwa keselamatan Tuhan adalah yang sudah menyelesaikan keselamatan buat kita semuanya. Tuhan sudah menyelesaikan keselamatan buat kita. Tidak ada yang lainnya. Lihat dalam Kisah Rasul pasal keempat ayat 12. Dibilang begini. Kisah Rasul pasal 4 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Saya ulangi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow. Kita percaya, kita mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan, sebagai junjungan kita, Dia juga yang mengatur semua aspek kehidupan pribadi kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelesaikan keselamatan dalam kehidupan pribadi kita. Tidak ada suatu apapun, tidak ada yang lain. Jadi percaya dalam pengakuan ini harus secara nyata. Ya, harus secara nyata dalam setiap perbuatan pribadi kita. Kalau bahasa mungkin kerennya, secara de facto dan secara de jure gitu ya. Secara de facto dan secara de jure. Faktanya harus ada. Bahasa saya adalah gini, secara de facto atau secara de jure gitu ya. Secara de facto itu adalah pengakuan bahwa pemerintahan secara nyata dijalankan secara efektif oleh seorang pemimpin. Ada pengakuan. Demikian juga dalam kehidupan pribadi kita ada pengakuan bahwa Tuhan yang memerintah dalam kehidupan pribadi kita. Kita percaya Tuhanlah yang mengatur kehidupan pribadi kita. Seperti halnya kita percaya kepada pemerintahan kita dipimpin oleh Pak Jokowi. Kita percaya bahwa Pak Jokowi mampu mengatur bangsa ini dengan lebih baik. Gitu ya. Nah, rasa percaya itu tuh secara nyata ditunjukkan dari perbuatan kita. Demikian juga kita sama Tuhan. Secara de jure ada pengakuan secara dari dalam kita membiarkan, maksudnya kita mengizinkan ada kuasa Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan pribadi kita. Ya, ada diplomatik yang diberikan utusan diplomatik yang diberikan kepada bangsa tersebut. Kalau Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan pribadi kita. Kita mengizinkan Dia beroperasi, kita mengizinkan Roh Kudus berkuasa bekerja dalam kehidupan pribadi kita. Jadi bagaimana kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kita, supaya kita bisa mengalami kemerdekaan, supaya kita bisa menerima kemerdekaan tersebut, mempercayai secara nyata, mempercayai dan kita membiarkan utusan Tuhan berkuasa dalam kehidupan pribadi kita. Ini yang pertama. Untuk kita bisa mengalami kemerdekaan daripada Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah bertobat. Bertobat adalah gini, pengakuan dosa dan meninggalkan dosa.
Kalau kita berjalan dalam satu jalan yang salah, semakin lama kita berjalan kepada jalan yang salah itu, maka semakin jauh kita menjauhi jalan yang benar. Demikian hidup pribadi kita kepada Tuhan. Semakin salah kita berjalan dalam dosa, semakin lama kita berjalan dalam dosa, semakin jauh kita menjauhi kebenaran yang daripada Tuhan. Itu sebabnya begini, kita perlu berbalik, kita perlu berjalan kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Itu sebabnya dibilang bahwa pertobatan itu proses. Pertobatan itu proses yang berlangsung seumur hidup. Jadi berlaku terus karena kita berjalan kepada kesempurnaan, berjalan kepada kebenaran. Kita sudah sekian lama berjalan dalam kesalahan, sekarang kita harus kembali kepada jalan yang kebenaran, tidak langsung jreng jadi ke dalam kebenaran. Kita berjalan dalam kebenaran inilah yang dimaksud dengan proses dalam kehidupan pribadi kita. Jadi pertobatan itu adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Pertobatan itu bukan menyesali saja. Pertobatan itu bukan melupakan saja, tapi harus ditunjukkan di dalam sikap kehidupan kita sehari-hari. Sikap kehidupan bagaimana kita menjadi orang yang bertobat. Kemerdekaan itu butuh pengakuan. Pertobatan itu butuh pengakuan juga dalam kehidupan pribadi kita. Waktu saya tadi dikonselingin, maka saya butuh pengakuan. Saya diminta untuk mengakui dosa saya. Ini dosa saya. Dan saat itu harus dilepaskan. Baru selesai semuanya. Alkitab menjelaskan demikian. Yohanes pasal 3 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau Tuhan itu memerdekakan kita, pasti kita benar-benar merdeka. Tetapi untuk kita mendapatkan kebenaran Tuhan, untuk kita mengalami kemerdekaan Tuhan, itu proses yang berlangsung hari ke hari. Bangsa kita mengalami kemerdekaan 17 Agustus 45. Tidak pada saat itu langsung sukses, langsung berhasil. Berjalan sampai hari ini masih berjuang di dalam kemerdekaan. Jadi pertobatan itu tidak hanya sekedar kita bertobat dan tidak berbuat jahat. Tetapi pembaharuan budi atau pikiran kita dan menghasilkan perubahan karakter dalam kita menjadi seperti Yesus. Pertobatan tidak hanya sekedar melupakan. Pertobatan tidak hanya sekedar tidak lagi berbuat jahat, tapi pertobatan adalah pembaharuan budi pikiran kita menjadi karakter seperti Yesus. Bagaimana kita bisa seperti itu? Hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa yang memerdekakan kita? Dalam ayat ini adalah kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Betul enggak? Jadi gini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kalau kita memahami akan kebenaran dari firman Tuhan, maka kita akan hidup dalam kemerdekaan itu. Jadi tidak hanya sekedar percaya, tapi harus bertobat. Bertobat tidak hanya sekedar kita melupakan, tapi bertobat juga harus ada perubahan budi, perubahan pikiran, perubahan
karakter dalam kita menjadi seperti Yesus. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa menerima kemerdekaan? Kita harus mengisi kemerdekaan itu sendiri. Kita bisa menerima kemerdekaan, kita bisa merasakan kemerdekaan itu, yaitu ketika kita mengisi kemerdekaan itu sendiri. Kita bisa merasakan kemerdekaan dari bangsa kita ini adalah ketika kita mulai berubah dalam diri kita menjadi lebih baik, kemudian ekonomi menjadi lebih baik, barulah kita akan bisa merasakan betapa hebatnya yang namanya kemerdekaan itu. Kalau kita tidak mau berubah dari itu semuanya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya kita perlu mengisi kemerdekaan. Ada satu kisah di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 28. Perhatikan cerita ini. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Dia tidak bisa membayar semuanya. Kemudian dia minta ampun sama raja itu dan dia mau membayarnya. Karena belas kasihan, saya ulangi lagi. Karena belas kasihan raja, hamba ini dibebaskan dari hutang-hutangnya. Tetapi begini, ketika hamba ini keluar ketemu dengan temannya, kawannya yang berhutang 100 dinar kepadanya, hamba ini marah, hamba ini menangkap, hamba ini mencekik dia untuk harus membayar. Tapi kawannya ini gak bisa membayar. Dia mungkin minta tempo gitu ya. Minta nanti akan dibayar. Tapi hamba ini tidak mau peduli. Dia tangkap temannya ini, dia masukkan penjara sampai hutangnya lunas. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Setiap pribadi kita sudah dibebaskan dari dosa. Begitu besarnya dosa kita. Mungkin begitu jahatnya hidup pribadi kita. Tuhan mengasihi kita. Masakan ada orang yang mungkin menyakiti hati kita, kita tidak bisa mengampuni dia. Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita belajar. Kita sudah ditebus sama Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mari pergunakan kemerdekaan itu untuk melayani saudara kita, melayani sesama kita di dalam kasih Tuhan. Tuhan bebaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan bebaskan kita, Tuhan lepaskan kita dari segala keterikatan, supaya kita bisa melayani sesama kita di dalam kasih. Bapak Ibu, bagaimana kehidupan setiap pribadi kita? Sudahkah kita hidup dalam kemaksimalan? Sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Pengakuan kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Adakah kita punya kehidupan pertobatan yang sungguh-sungguh? Kita punya kehidupan pertobatan yang benar. Tidak hanya sekedar melupakan, tidak hanya sekedar mengampuni, tetapi kita mulai berubah. Budi pekerti kita, akal pikiran kita, karakter kita menjadi serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, mari juga kita melayani sesama kita. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, hari ini sedikit firman yang kami sampaikan, Bapa Kau yang mengurapi. Biarlah setiap kami hari ini boleh mendapatkan hikmat yang daripada-Mu. Ampuni segala salah kami, ampuni segala dosa kami. Ajarkan kami hidup dalam pertobatan-Mu, agar kami maksimal dalam hidup kami, sehingga kami bisa melayani satu sama lain di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih karunia kemurahan-Mu. Kalau hari ini
kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah sekalipun melalui ibadah online. Kami percaya hadirat-Mu tetap ada, hadirat-Mu tetap nyata, hadirat-Mu akan melawat pribadi lepas pribadi, sekalipun di dalam rumah mereka masing-masing, di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Engkau akan nyatakan kasih karunia kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotorharjo bersama 4 wakilnya. Engkau memberkati kemanapun hamba-Mu melayani, sekalipun saat ini juga ibadah melalui online. Engkau akan tambahkan hikmat marifat surgawi, sehingga Engkau yang akan pakai hamba-Mu ini Tuhan banyak menjaring jiwa-jiwa untuk datang memuji mempermuliakan nama-Mu, untuk pertobatan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Edi Benyamin bersama kedua wakilnya, yaitu Bapak Sugi dan Bapak Hari. Engkau memberkati Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Engkau memberkati apa yang menjadikan kebutuhannya. Engkau berkati kesehatannya. Engkau berkati, jadikanlah hamba-Mu ini semakin dekat kepadamu. Engkau pakai hamba-Mu ini sebagai gembala yang mengasihi Engkau, gembala yang berkenan kepadamu. Engkau berkati keluarga masing-masing Tuhan, apa yang menjadikan kebutuhannya, seluruh kebutuhannya Tuhan yang peduli, Tuhan yang mencukupkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keadaan negara bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau lawat Indonesia Tuhan. Engkau nyatakan kasih karunia kemurahan atas bangsa kami Tuhan. Bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bangsa kami, Engkau akan nyatakan kasih karunia-Mu untuk bangsa kami. Engkau berkati pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai wakil para menteri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Engkau yang memberikan roh takut akan pimpinan bangsa kami Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia Tuhan, masyarakat yang memiliki takut akan Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, bumi, alam Tuhan, apapun yang dibuatnya menjadi berhasil karena campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani dalam bidang kesehatan, khususnya garda depan Tuhan. Kau berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan. Kami percaya Engkau yang senantiasa peduli atas kehidupan anak-anak-Mu, kehidupan hamba-hamba-Mu, kehidupan pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan khususnya kesehatan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah khususnya juga Tuhan Indonesia menjadi bangsa yang bertobat, bangsa yang mempermuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sudah melaksanakan ibadah ini Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, Kau yang memberkati. Biarlah masyarakat juga boleh mengasihi Engkau, untuk melakukan senantiasa duduk dalam hadirat-Mu. Melalui mesbah-mesbah keluarga, Engkau akan hadir juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang terjadi di negara kami, di jemaat, di gereja kami, semuanya itu Tuhan, kami percaya seizin daripada-Mu, sehingga semuanya itu Tuhan, kami percaya rancangan Tuhan, rancangan yang baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan untuk demi masa depan yang indah. Kami percaya Tuhan, dalam situasi apapun Tuhan, Engkau yang tidak pernah ingkar janji, Engkau yang akan menyatakan kasih-Mu, Engkau yang akan menyatakan kemurahan-Mu, karena rancangan-Mu selalu rancangan yang baik. Rancangan-Mu selalu untuk masa depan yang indah, penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus, yang menjadi penolong,
menjadi juru selamat. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur hanya kami naikkan kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita bersama-sama, kita siapkan hati untuk terima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara. Haleluya.